Oke teman-teman, kita masuk pertemuan 14 ya. Nah, uji homogenitas itu apa sih? Pengujian homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya varian-varian dua buah distribusi atau lebih. Maka kita bisa melakukan uji homogenitas ini. Uji homogenitas yang akan dibahas dalam uji homogenitas adalah varian dan uji Bartlett, teman-teman. Nah, uji Bartlett ini biasanya kita suka temukan atau kita bisa lakukan pada aplikasi SPSS ya. Tapi kita akan tidak coba dari SPSS, kita akan coba dari manual, hitung manual dan menggunakan data analisis pada Excel. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam variabel X, ada dua variabel X dan Y, bersifat homogen atau tidak. Ya, seperti itu. Nah, uji homogenitas varian. Jadi apakah varian itu bertipe sama atau homogen, maka bisa kita lakukan uji homogenitas varian ini. Langkah-langkahnya menghitung uji homogenitas adalah, teman-teman ya, yang pertama adalah mencari variansnya dulu atau standar deviasi variabel X dan Y-nya. Nah, jadi sini ada X ya, X, variabel X-nya dan variabel Y-nya gitu. Kita teman-teman. Sebentar ya. Nah, lalu dikatakan bahwa teman-teman. Oke ya. Jadi ada X dan Y. Nah, kita lihat ini X kuadrat sama dengan akar dari N jumlah data dikali dengan sigma atau jumlah dari X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Ini sebenarnya gampang teman-teman ya. Kalau kita minta bantuan Excel datanya, kita buat satu kolom-kolom baru. Bentar. Oke ya, seperti itu. Lalu dibagi dengan N dikali dengan N-1 untuk X-nya, dan Y-nya juga sama ya, rumusnya sama, cuman di sini adalah Y kuadrat, di sini Y dikurang dengan Y kuadrat juga sama, tapi bedanya di sini ini jumlah, di sini adalah dari kolom Y saja nanti. Nah teman-teman, SX ini dan SY ini seringkali disebut dengan S besar ini ya. Ini adalah yang X-nya, ini adalah yang kecilnya ada yang ini. Jadi nanti hasil yang ini teman-teman dibagi dengan yang ini gitu. Ya. Gitu. Kita lanjut. Lalu membandingkan F hitung, berarti teman-teman yang kalau kita lakukan uji homogenitas ini, kita melakukan uji homogenitas dengan nilai F ya, uji F. Nanti kalau pada saat kita uji F, maka kita harus membandingkan F hitungnya dengan F tabelnya. Nanti akan saya buka bagaimana F tabelnya ya. Ini kayaknya udah pernah saya singgung juga ya. Nah, teman-teman, untuk varian terbesar yang tadi di sini, varian terbesar yang ini, maka bisa kita lihat DK-nya, derajat kebebasannya atau DF-nya, degree of freedom-nya ya, itu N-1. Untuk varian terkecil atau yang ini juga sama, itu adalah ingat ya, bahwa nilai F tabel itu ada pembilang dan penyebut. Oke ya. Untuk varian terbesar sama, jumlah data dikurang 1, terkecil sama N dikurang 1, jumlah data kurang 1. Lalu dikatakan jika nilai F itu, sekali lagi teman-teman ya, selalu saya katakan bahwa untuk menganalisa sebuah hipotesa H0 diterima atau tidak diterima atau gagal tolak, maka kita harus membandingkan nilai hitungnya sendiri, apakah itu F, Z atau T, dengan masing-masing tabelnya ya. Nah, kalau dia uji F, maka kita cari F hitungnya lalu bandingkan dengan F tabelnya. Jika F hitung ini, value F ini lebih kecil daripada nilai F tabel, berarti dia homogen. Tetapi kalau jika F hitung sebaliknya, teman-teman, berarti tidak homogen. Ya, berarti ada sesuatu yang berbeda. Oke, teman-teman, saya kasih contoh ya.
Data tentang hubungan antara penguasaan kosakata yang dilambangkan dengan variabel X, ya ini ya, dan kemampuan membaca, itu variabel Y. Nah, sebenarnya data yang kita dapatkan atau yang dapatkan hanya di sini, teman-teman. Ya. Ada 10 siswa A sampai dengan Z. Yang A siswa pertama adalah dia penguasaan kosakatanya 75, tapi kemampuan membacanya 68. Gitu ya. Nah, berarti ini, teman-teman. Yang data asalnya ini, data hasil pengumpulan datanya ini. Gitu ya. Yang ini saja. Nah, gitu. Lalu yang ini kolom D, E, F ini adalah yang kita buat sendiri, ya, supaya apa? Sekali lagi mau pakai kalkulator silahkan. Tetapi pada saat kita menggunakan Excel kan lebih mudah, teman-teman, karena kita ada cuma satu buat rumus dan kita copy ke bawah, lebih simpel. Maka yang kita butuhkan adalah X kuadrat, ya, X kuadrat, tambahkan nanti kolom baru, lalu ada Y kuadrat, lalu ada yang disebut dengan X kali Y nya. Jadi kita buat 3 kolom tambahan baru, isinya ini. Tinggal kalian lakukan proses cari bagaimana X kuadratnya 75 kuadrat ini, ya teman-teman ya. Kenapa kita harus ada X kuadrat, Y kuadrat, X kali Y? Kita lihat di sini, teman-teman. Nah, untuk menyelesaikan X yang besar ini dan yang kecil ini, itu ya, karena kita butuh X kuadratnya, kita butuh Y kuadratnya, maka kita harus cari dulu di dalam Excel bantuan seperti ini. Lalu cari summary-nya berapa masing-masing kolom, gitu ya. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Kita akan cari hitung manual, teman-teman. Lakukan penghitungan dengan rumus yang ada. Ini rumus yang tadi, ya, yang sebelumnya saya screenshot di sini, lalu dengan tabel yang slide sebelumnya juga. Maka kita masukkan ini adalah N itu adalah 10, jumlah datanya 10 ya. Ini sampai Z itu 10 nih. Ini 10 data. Lalu dikali dengan 59077, ini apa artinya? N dikali dengan jumlah dari X kuadrat. Nah, ini N dikali dengan jumlah X kuadrat, sigma X kuadrat. X kuadrat itu mana? Kita cari ini. Jadi X kuadrat, hitung dari siswa A sampai dengan Z, dengan J, lalu cari berapa itunya. Ya, ininya enggak ada. Nah, ini 59077 ini. Masukkan berarti 10 kali 59077 dikurang dengan 743 kuadrat. 743 itu dari mana? Dari sini, teman-teman. Dari sigma X. Sigma X yang mana? Ya, ini. Nah, tapi yang mana? Yang ini jumlahnya. Ya, 743 kuadrat. Jadi jumlah X, jumlah kolom X lalu dikuadratkan, berarti 743 kuadrat. Dibagi dengan N-nya 10, N kurang 1, 10 kurang 1. Maka kita dapatkan adalah, kalau dihitung, teman-teman, 430,23. Teman-teman, ini ada beberapa varian ya. Kalau mencari varian, ini sebenarnya hasil ini, teman-teman, hasil 43023 ini masih dalam akar loh ya, sebenarnya ya. Kalau kalian hitung nanti ya, teman-teman ya. Tapi kita abaikan saja karena pencariannya seperti itu, SS kuadratnya. Jadi kita sandingkan saja dengan kuadrat dengan akarnya. Jadi biarkan tanpa, jangan di akar, cari akarnya lagi. Jadi 430,23. Lalu yang Y kuadrat juga sama. Ini N. Lalu 47826 itu yang mana? Gitu ya. Ini adalah ini kan Y kuadrat. Sigma Y kuadrat. Y kuadrat mana ini? Cari 47. Yang ini 47826. Nah, ini nggak bisa, pointer saya nggak bisa kesini, terlalu bawah kayaknya. Nah, ini ya, lalu dikurang dengan mana? Y kuadrat. Kolom Y, ini kolom Y yang dikuadratkan, berarti ini 688 dikuadratkan dibagi dengan sama N dikali N minus 1. Saya dapatkan 54,62. Kemudian setelah kedapatkan SX kuadratnya sama SY kuadratnya, ini yang saya katakan tadi adalah besar, ya. Ini adalah kecil. Maka kita bandingkan saja untuk mencari F hitungnya. S besar, ya, S besar ini biasanya nanti dibuat S kecil ya, misalnya. S besar dibagi S kecil, maka kita dapatkan 430,23 dibagi dengan 54,62. Maka kita dapatkan hasil pembagian ini adalah 7,87.
Nah ini ya teman-teman yang F hitungnya itu ini. Itu ya. Nah setelah siapa lagi yang masuk ini? Ya, nah jadi setelah dihitung 430,23 dibagi 5462 7,87. Ini adalah nilai F hitungnya. Nah teman-teman dikatakan apa sini? Nah varian terbesarnya sudah dapat kita cari. Lalu ini juga sama untuk varian terkecil, ya. Lalu dibandingkan teman-teman, bandingkan antara F hitung dan F tabelnya. F hitungnya apa? F hitungnya udah dapat tadi. Sekarang bagaimana F tabelnya? Ini yang menjadi pertanyaan. F tabel ada teman-teman ya, kalau kalian cari di searching di Google tuh ada F tabel. Nah kita lihat F hitungnya 7,87. Kalau kita buka teman-teman, saya akan buka Excelnya ini ya. Saya punya ini, nanti saya kasih juga. Ini yang saya buat, saya rancang, saya desain lagi F tabel dalam Excel. Saya katakan di sini bahwa di soal ini teman-teman tidak disebutkan nilai probabilitasnya, nilai alfanya nggak ada. Saya katakan bahwa kalau tidak ada maka tingkat kepercayaannya adalah 95%, artinya alfanya adalah 0,05 ya, karena tidak disebutkan. Maka kita masukkan ini probability-nya adalah 0,05. Ini F tabel ya. Lalu numerator pembilangnya berapa tadi dikatakan? Di sini ada. Ya, di sini teman-teman. Nah, pembilangnya adalah N-1. Ini adalah 10 tadi. 10 kurang 1 berarti adalah 9. Ini juga sama, N-1 9. Berarti pembilang dan penyebutnya sama 9. Kita masukkan di sini. Pembilangnya 9. Lalu di sini adalah 9. Kita dapatkan ini teman-teman. Hasil daripada F tabelnya 3,17. Ya, 3,17. Kayak di sini. Nah, tadi berapa? 3,17 ya. 3,17. Ini nilainya berapa? F hitungnya 7,87. Artinya apa teman-teman? Dari perhitungan di atas diperoleh F hitungnya ini 7,87, dan dari grafik daftar distribusi F atau tabel F dengan DK pembilangnya 9, baik pembilang dan penyebutnya. Pembilangnya 9, penyebutnya 9, maka kita dapatkan alfanya 0,5. Kalau tidak disebutkan berarti alfanya adalah 0,5. Diperoleh nilai F tabelnya ini teman-teman. Sama ya. 3,178. Nah, ini 3,178. Nah gitu. Maka tinggal dibandingkan saja. Tampak bahwa F hitungnya berapa? 7,87. Lebih besar atau kecil ini? Lebih besar ya teman-teman ya, sorry ya. F hitungnya lebih besar daripada F tabel. Nah ini. Hal ini berarti apa data? Variabel X dan Y homogen enggak? Lihat sini. Homogen nggak? Berarti nggak homogen ya teman-teman ya. Nah sini F hitungnya lebih besar daripada F tabelnya. Nah berarti kalau misalnya kita ketemu bahwa F hitung dan F hitungnya lebih kecil pada F tabel, maka dia homogen. Ini tidak homogen gitu. Maka harus dilihat apakah datanya benar atau tidak gitu ya. Kalau misalnya siapa lagi nih? Nah seperti itu ya. Ini tidak homogen karena dia 7,87, F hitungnya ininya 3,178 seperti itu. Nah teman-teman kita lihat ini hasil perhitungan manual ya. Perhitungan manual ini kita akan coba di Excelnya ya. Ini sama enggak ya nilai-nilai ini, kita akan coba. Saya akan tampilkan Excelnya. Ini terlihat Excelnya teman-teman ya, datanya ya. Terlihat enggak? Terlihat Pak. Oke, ya. Nah, Terlihat Pak. Aman. XY ini datanya yang aslinya. Oke. Nah ini yang tambahan tadi yang saya katakan, X kuadrat, Y kuadrat, XY.
Kalau untuk uji homogenitas gampang banget teman-teman. Ya, kita lihat saja di sini. Pilih menu data, ya, data, lalu pilih data analisis. Nah, di sini lihat analisis toolnya. Saya sudah sampaikan bahwa ini tidak otomatis muncul ada data analisis ya, harus tambahkan dulu. Oke, data analisisnya kita pilih ftest choose sample for variant. Kita pilih ini. Dari semua yang ada itu kita pilih yang ini. Ftest, lalu kita oke. Oke. Lalu ada kotak dialog ftest choose sample for variant. Input variabel 1, saya hapus dulu. Ini adalah variabel 1 range yang mana? Ambil yang ini teman-teman. Tuh. Lalu variabel range 2-nya tadi sudah saya coba sih. Lalu saya ambil yang y-nya begini. Maka variabel 1 untuk x, variabel 2 daerahnya ada untuk y. Lalu labelnya nggak usah, kenapa? Karena kita tidak memblok x dan y-nya, ya, hanya data angkanya saja. Berarti saya tidak perlu klik label ini. Alfanya 0,05, betul ya? Tingkat sofistikasinya, tingkat kepercayaannya 95%. Alfanya 0,05. Lalu output range-nya itu kita bawa ke tempat salah satu saja, misalnya di sinilah kita buat ya, hasilnya outputnya di sini. Lalu kita oka saja, cus. Ini teman-teman, cepatnya, tuh ya. Ini hasil daripada data analisisnya. Kita lihat teman-teman, yang muncul tadi apa? Min-nya ya, ini rata-ratanya, ini dia. Oke. Ini dia teman-teman. Saya buat warna hijau aja ya. Jadi yang kita butuhkan hijau, ini sama warna hijau juga. Nah ini rata-ratanya 74,3 nih, ya. Lalu lihat variannya dari kedua masing-masing adalah 430 sama 54,62. Kita lihat sini ada enggak, ya. Nah ini teman-teman, ya, varian dari masing-masing adalah 430 ini dan 54,2 itu ada ya di sini. Kasih warna biru ini. Ini sama dengan yang di PowerPoint tadi teman-teman, dihitung manual tadi. Ini dia. Ini dan ini. Ya, S besar dan S kecilnya. Dapat nih sama ya, sama. Lalu kita lihat lagi di sini bahwa observasinya 10 datanya, sedangkan degree of freedom-nya atau DK-nya, derajat kebebasannya adalah sama-sama 9 karena 10 kurang 1 semua. Lalu nilai F-nya teman-teman ini. Ya, nilai F-nya ini yang mana sekarang? Tadi yang kita cari. Ya, 7,87 F-nya nih. Nilai F-nya ada di mana di sini? Nah, ini. Sama 7,87. Oke. Nah, kita lihat lagi sekarang. Ini one tail-nya 0,02, kita abaikan saja dulu. Ini titik kritisnya teman-teman. Ya, titik kritis ini adalah sama dengan nilai F tabel yang ini. Sama dengan nilai F tabel. Oke, nah ini 3,17 yang mana? Di sini dia. Ya, ini. Jadi manual dan data analisis pun sama. Maka kita bisa katakan bahwa nilai F hitungnya lebih besar daripada nilai tabelnya. Kelihatan di Excel ini teman-teman. Seperti itu, ya.